Halo, hari ini saya ketemu di Talk to Me, salah satu penyanyi yang sepengetahuan saya adalah satu-satunya penyanyi yang punya gelar dalam tanda kutip diva dangdut. Christina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama gak ketemu ya. Udah berapa lama Christina nggak muncul di media? Kalau di media sebenarnya masih muncul Muncul. sesekali. Oke. Cuma munculnya untuk misal konser atau bikin Nyanyi acara reguler. sesuatu di TV belum ada lagi. Oke. Terus kalau kadang-kadang ada undangan di TV talk show apa gitu kan, aku suka ada media yang wawancara masih muncul kayak sesekali gitu. Cuma kalau karya kemarin terakhir Preskon mengeluarkan mini album tuh Oke. di saat pandemi. Oh ya. Ya, 2020 kalau nggak salah ya. Apa Berapa 2021 lagu? ya? 3, 4? 4 4 kalau lagu. nggak salah. Oke. Jadi itu debut aku jadi situ lah, walaupun alhamdulillah satu-satu dikeluarinnya gitu kan. Gitu. Iya. Christina, siapa yang nggak kenal lagu Jatuh Bangun Aku Ngejarmu. Ngejarmu ya. Lagu yang sangat populer, lagu sejuta umat. Saya ingat tahun 90-an ya. Ya, 99. 99 lagu ini sangat, kalau bahasa sekarang, viral banget Iya, gitu. betul. Dan ini menaikkan pamor seorang Christina. Jadi buat anak-anak Gen Z, inilah Christina, salah satu aset negeri ini yang pernah dapet cap diva dangdut. Bahkan salah satu stasiun TV swasta di Indonesia pernah bikinin acara Christina sendiri dengan judul titlenya Diva Dangdut ya. Iya, betul. Gitu. Kenapa lama menghilang? Menghilang sih enggak ya, cuma memang mungkin aku lebih kepada asik sendiri gitu. Oke. Asik sendiri artinya kok asik sendiri nggak bikin karya maksudnya gitu. Terus aku terbangun sendiri, kenapa aku ini ya nggak berkarya lagi. Akhirnya kayak ditegur sama diri sendiri lah, ayo dong kapan berkarya lagi gitu. Akhirnya aku bikin lumayan lama tapi dengan pecutan bahwa seseorang yang banyak bertanya, Christina kemana, Christina kok nggak muncul lagi gitu Iya, kan. benar. Akhirnya yaudahlah aku bikin lagi dengan digitalisasi yang modern sekarang ya. Ya. Aku pun bisa melakukan hal itu. Dari dulu aku sudah, sebelum ada heboh YouTube, sebelum ada sosmed banyak, aku sudah memproduseri diri sendiri gitu. Oh, keren. Ya walaupun itu semua belajar ya Mas. Iya. Bukan sebagai seorang produser yang begitu hebat gitu. Karena kan aku semua belajar bagaimana yang aku sudah pelajari dari pengalaman yang aku melihat label aku yang lama gitu. Karena kan aku juga secara tidak langsung aku dikasih pelajaran sama label lama aku juga, ke media, terusnya juga ke radio dan lain sebagainya. Oh ini caranya begini gitu loh. Nggak merasa tergerus dengan hadirnya penyanyi baru di era dulu lomba-lomba KDI dan lainnya. Merasa nggak sih? Kontestan gitu ya. Misalnya, aduh aku udah nggak lama nggak muncul karena banyak penyanyi yang baru apa segala macam. Merasa gitu juga nggak sih? Kalau tidak mengeluarkan karya pasti terasa lah. Oke. Walaupun masih banyak yang mengingat ya, tetapi kan sekedar mengingat saja. Kalau tidak muncul lagi akan terlupakan seperti itu. Disitulah kenapa Christina nggak boleh berhenti berkarya gitu ya. Iya. Akhirnya melahirkan karya terus gitu ya. Iya. Dan terciptalah pada saat pandemi mini album tadi. Iya, mini album yang mana aku juga kan belum secara besar lah kalau dibilang sebagai produser hebat belum, karena semuanya kan learning by doing buat aku. Jadi pada saat pengalaman yang sekarang aku udah harus bekerja sama ini, oh ya seperti itu ya. Jadi semua belajar sampai kapanpun tidak berhenti belajar ya, untuk menjadi maju, menjadi baik dan lebih baik lagi. Oke. Waktu pastinya kan Christina berkarir itu tidak ujuk-ujuk lagu Jatuh Bangun. Iya. Yang saya dengar justru Christina lahir sebagai penyanyi rock.
penyanyi pop, rock. Oh iya, Jadi, pop dulu. ya iya, jadi aku tuh dari kecil memang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan gift buat Ya, seorang Christina talenta, menyanyi penyanyi. secara otodidak, tidak belajar, tidak sekolah gitu kan. Jadi aku juga tidak tahu arah tujuan aku kemana, tapi main anak kecil nyanyi aja, punya bakat, suka nyanyi, suka tampil ya, suka tampil kalau di acara-acara keluarga gitu kan. Kalau nangis aja paling kenceng kata di keluarga, bikin semua kakak-kakak pada aduh kenceng banget suaranya gitu. Terus kalau lagi suruh diem, suruh nyanyi aja diem baru. Oke. Nyanyi dikasih bunga, pas bunga Oke. dulu kan ada pas bunga tuh Iya. yang lucu gitu. Dikasih, ada fotonya soalnya jadi aku tahu ceritanya. Aku nyanyi lagu Kasih Ibu. Itu umur berapa ya? Soalnya aku inget. Mungkin SD. umur 5 tahunan kali. Ya, berarti SD. 5 tahun, 4 5 tahun. tahun belum SD Soalnya ya? kakak aku lagi hitanan, kakak di atas aku. Oh. Aku 6 bersaudara, kakak aku yang di atas aku nomor 4 itu cowok. Itu lagi hitanan, kumpul keluarga besar gitu kan. Aku nangis sama om aku, ayo nyanyi deh, kasih pas bunga. Aku megang pas bunga nyanyi. Ada fotonya tapi fotonya kemana nggak tahu. Aku inget banget soalnya. Di Jadi situ itu. awal mula Iya. orang lihat bahwa seorang Christina punya bakat nyanyi. Mungkin di diri aku ya, tapi ibu aku sama bapak aku nggak ngeh bahwa aku yang akan jadi penyanyi, karena kakak Di aku nomor antara 3 di antara saudara-saudara. anak-anaknya, Iya, ya. karena kakak aku nomor 3 itu suaranya lebih bagus dari aku katanya, Oke. gitu kan. Malahan dia yang mau dijadikan, mau Diorbitin lah. sekolah vokal di Oke. waktu itu di Pranajaya. Wah, Bina Vokalia. Bina Vokalia. Oke. Kalau ada acara dulu kan Di TVRI TVRI ya, Oh, Pak pada Pranajaya begini itu semua. adalah salah satu penyanyi terbaik di Indonesia, penyanyi Siriosa ya. Iya. Punya sekolah vokal namanya Bina Vokalia dan Betul, dulu tenar betul, banget. Anak betul. Gen Z nggak ada yang kenal. Nggak ada yang Makanya kenal, kita nggak ada yang kenalin. kenal. Aku juga masih kecil. Ya, jadi terus? aku cuma nggak ada pikiran iri gitu, nggak. Aku santai aja. Terus kalau sore-sore kumpul gitu, apa ya namanya juga daerah perkampungannya di Jakarta yang padat penduduknya. Aku tinggal terus temen-temen kakak tuh yang Pak nomor 1. Temennya Mas Agusta tuh suka bawa gitar, suka depan teras, ada teras kan di rumah, suka jeng gonjreng. Aku ikut nimbrung, nyanyi dong iya? gitu, nyanyi berkali-kali. Lama-lama, Bu, ini anaknya kok suaranya bagus ya? Ibu aku santai, ibu aku santai. Oh iya gitu. Yeah. Jadi mereka tuh berpikir bukan dia, gitu. Ada kakaknya, gitu. Nggak taunya terjadilah aku pada saat ada pertunjukan drama. Jadi gini Mas, pada saat aku bisa nyanyi di daerah tempat tinggal aku di Jakarta itu di Walang Barat ya, terkenal akhirnya. Oh, belakang rumah ada yang anak bisa nyanyi tuh gitu. Oh gitu? Walaupun belum show ya, belum show, tapi terkenal suka main gitar, suaranya bagus gini. Oke. Nah datanglah orang pingin nyari main drama 17-an teater ya. Semi musikal Iya, gitu. pasti diarahkan dia ke rumah aku. Nah, di sana aja ada tuh. Jadilah aku gitu kan, jadi anak pahlawan bla bla bla, udah pertunjukan, ada bandnya aku nyumbang, di situ meledak lah. Maksudnya meledak, heboh. Orang banyak tahu jadinya. Heboh gitu kan. Aku nyanyi. Terus kakak aku juga nyanyi tuh yang dibilang mau jadi penyanyi tuh. Dia kalah sama aku. Oh ya. Karena grogian. Grogi. Ternyata mentalnya itu lebih kuat aku. Kalau aku berani malu. Sebenarnya pemalu ya, tapi kalau udah tampil lupa tuh. Lupa. Disorakin, aku malahan mengeluarkan taring. Nanti lu bakal nepokin aku, gitu. Maksudnya pada saat itu loh, mental anak kecil ngomong. Jadi mungkin udah bakat di situ ya. Ditunjukin suaranya. Oh, jadi iya bener. Jadi tepuk tangan. Kalau kakak aku baru gituin udah gitu. Ternyata aku yang jadi heboh. Besok paginya ada pencari bakat, nyari penyanyi cilik gitu kan. Bisa nyanyi, anak guru. Bapak aku kan guru. Oke. Bener dong. Iya. Tapi Honda Civic-nya ini loh, punya mobil Honda Civic. Aku nggak punya mobil. Nyasar ternyata. Nyasarnya ke aku. Tapi memang ada penyanyi di sana gitu kan. Yang dicari sebenarnya penyanyi yang di sana? Iya, bukan aku. Okay. Nyasarnya ke aku. Ini namanya apa ya? Qadarullah ya. Iya. Nggak ada yang kebetulan. Betul. Itu Tuhan udah atur ya. Tuhan udah atur, jadi aku
dengan dorongan ibu aku, ayo ketemuin, nggak mau, aku nggak mau. Kadang-kadang, ayo ketemuin, nggak apa-apa, yuk, dia bujuk-bujuk, ya udah diketemuin lah. Ternyata aku suruh rekaman Sama si orang sama ini. pencari bakat ini. Ya. Dia memang lagi nyari penyanyi cilik. Dan aku syok dong. Aku udah nyanyi sebagai penyanyi pop, suruh nyanyinya dangdut. Oh, disitulah mulai orang minta Christina nyanyi dangdut. Iya, walaupun aku tetap dangdut nggak totalitas. Iya, iya. Cuma aku, apa tuh dangdut? Aku bilang gitu. Aku nggak ngerti nyanyinya Tahun gimana. berapa itu? Hah? Tahun berapa? Tahun 90-an. Oke. Tahun 90 tepatnya aku tuh udah mau SMP lah ya. Oke. SMP Oke. 90 kan 88 aku kelas 6 SD. Hmm. Itu aku juga udah itu juga sih, udah show pertama kali di Taman Ria Monas Tapi lagu pop. sama band. Iya, Oke. band Anak Adam. Bandnya cilik. Oh, oke. Aku kelas 6 SD, yang main keyboard kelas 4 SD. Ah, Yang main paling gede main gitarisnya itu kelas 2 SMP. oke. Kelas 1 apa kelas 2 ya? Karena kan aku kelas 6 menjelang SMP ya. Ya. Drummernya kelas sama pantaran sama aku. Gitu. Jadi kecil-kecil semua tuh. Pokoknya kita luar biasa mainnya. Terus tiba-tiba nyanyi dangdut kan aku agak syok ya. Aku nggak tahu lagu dangdut, perbendaharaan lagu-lagu dangdut juga aku nggak punya. Dites lah, nggak apa-apa nyanyi aja yang tahu aja. Nyanyilah aku nyanyi. Nyanyinya lagu A, rapnya lagu B. Apa dulu? Ingat nggak? Aduh. Ingat Aku apa ya nyanyi? Aku mungkin lagu apa? Aku sih persisnya aku nggak tahu. Cuma diketawain akhirnya Mas. Aku Jadi, nangis gitu kan. Apa namanya? Bait pertamanya lagu A, begitu referen lagu Lagunya B. B, ya ketawa kan. Jadi tuh kan salah, aku nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Namanya juga itu ya belajar. Tapi mau diajarin ya, katanya. Nanti ituin dilatih nyanyi cengkok dangdut gini-gini. Ibu aku lah, aku ya sih nggak mau. Ayo bisa, iya datang ya ke rumah datang. Di situ ibu udah mulai ngeliat tuh. Iya kayaknya udah mulai bakat. melihat bakat aku. Oke. Akhirnya datanglah ke rumah kayak semacam private ya. Wah tapi keren banget pakai gitar minus one, dibikin dia sama minus one gitu. Zaman dulu kan kaset ya. Iya, kaset. Dia nggak daripada capek-capek ngegitar melulu, mungkin dia pinter ngerekam. Itu lagu dicetel, aku suruh latihan untuk pakai cengkok. Tapi 3 kali pertemuan aja karena ternyata pusing ya nyanyi dangdut tuh Cengkoknya ribet. aku bilang gitu. Ya udah 3 kali pertemuan tapi aku udah ambil ilmunya mungkin kan. Jadi aku udah nggak sampai selesai. Akhirnya jadilah pada saat itu pelan-pelan ibuku menghadiahkan kaset the best dangdut lah ya. Senior semua yang nyanyi. Oh ya. Senior semua Pak Haji Roma, ya Umi Elvi. Terus di situ kan ada lagu Pak Haji Roma Irama kayak hadiah gitu. Ini Neng, ibu hadiah. Ibu aku beli niat banget. Aku liatin aja. Terus setiap pagi aku setel. Gitu. Terus kadang-kadang aku kalau ada kan dulu ada dangdut keliling ya roda. Aku ngeliatin, ih dangdut gitu ya. Aku bilang gitu, lucu deh Mas. Nah, ya begitu Neng. Terus ada tetangga punya dia semacam apa ya Mas, suka ngada-ngadain acara showbiz dia suka ngada-ngadain acara di hotel, manggil artis dari Benyamin S dulu almarhum. Aku di situ suka diajak bukannya nyanyi, baca puisi gitu kan. Baca puisi, ya udah aku baca puisi sampai akhirnya lah dia bikin 17-an manggil artis dangdut ternama semua di daerah tempat tinggal aku juga kan, kita tetanggaan. Heboh, akhirnya aku nyanyi di situ. Itu dangdut murni first time. Di acara yang memang audiens penontonnya udah ada gitu. Udah ada kan kayak 17-an acara puncak acara puncak 17-an dia manggil artis ngetop semua dangdut karena dia juga kan orang showbiz suka manggil artis ternama. Aku nyanyi di situ. Akhirnya aku sudah pelan-pelan untuk mencintai musik dangdut. Lagu apa? Aku nyanyi Jeritan Hati, terus Berdarah Lagi, gitu-gitu. Lagu siapa tuh? Minawati Dewi. Iya. Jadi itu aku pertama belajar lagu dangdut itu Jeritan Hati. Karena kan ada cengkoknya. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Kan gitu ya. Aku lagi belum tahu dangdut.
kayak ular makan linggis, Mas. Lurus aja. Lempeng aja kan, gak ada cengkoknya. Setelah udah tahu, oh ada cengkoknya ya, oh gitu ya. Jadi gitu. Jadi di situ pertama kali Christina nyanyi lagu dangdut. Iya. Dan lagu itu juga lagu terkenal kan Betul, sebenarnya ya. sangat terkenal, sangat terkenal gitu. Singkat cerita, setelah nyanyi lagu dangdut itu pertama kali, kapan pertama kali juga Christina diminta untuk recording? Nah, ini recording itu tidak langsung diterima. Oke. Jadi kayak semacam zaman sekarang mungkin audisi ya. Ya. Aku udah ke recording 1, ke recording 2. Nawar-nawarin tuh? Enggak, bukan Ada nawarin. yang- Mungkin dia menanyakan, lu punya penyanyi gak? Gitu. Aku Oke. diajak sama Mas Hari Kusman waktu itu. Chris kesini yuk. Ada yang mau ini nih rekaman gitu. Aku kenalin sama produser lah apa gitu kan. Ya udah 1 dikasih lagu apalin ya. Udah sampai segitu, Mas. Lagunya rumit banget. Bukan aku banget 1, terus aku juga sebenarnya jujur aku juga nggak suka sama lagu tapi apa boleh buat harus aku hafalin ya. dan hafalin. Terus nggak ada kabar, hilang. Hilang. Datang lagi ke recording ini. Terus kok dangdut semua ya, aku bilang gitu. Aku sebenarnya kepinginnya pop gitu kan. Iya. Karena secara kan manggung aku lagu-lagunya slow rock semua, lagunya Nicky Astria, Oh, iya? Anggun C. Sasmi, Nika Ardila gitu-gitu kan. Oh iya? Top 40 Tinggi lah. dong ininya, suaranya. Alhamdulillah. Oh ya? Kalau disuruh nyanyi lagu rock sekarang masih bisa? Insya Allah. Oh ya? Insya Allah. Wah, keren. Jadi kayak gitu. Jadi pada saat ke recording, kenapa ya aku bilang gitu. Terus pada saat aku mau diajak lagi, udah berapa kali nggak ada kabar, aku nggak mau. Yang lain-lain, yang kemarin-kemarin aja nggak ada kabar, aku bilang gitu. Sama Mas Hari Kusman juga yang diajaknya. Ini serius kayaknya Christina. Ini dia benar-benar mencari penyanyi. Itu tahun 97. Oke. 97. Terus benar aku datang lagi ada penyanyi lain lagi audisi juga, lagi ngecek di tes rekaman. Aku ngeliatin, oh ada orang juga lagi dites. Berikutnya aku, pas berikutnya aku terus ngelihat produser udah lihat, aku sih udah biasa gitu kali ya, santai aja aku rekaman namanya. Tiba-tiba ibu aku diajak ngobrol di ruangan, gak taunya aku diterima tahun 97 itu. Tahun 97 tuh mungkin Oktober, November sign kontrak, Desember aku rekamannya cepet, singkat banget. Beberapa lagu ada 5 apa 6 ya. Langsung kayak mimpi sih. Mimpi tadi aku nggak mau, terus please ini dia lagi butuh banget, coba aja dulu katanya. Butuh penyanyi. Padahal banyak yang audisi juga. Alhamdulillahnya aku diterima gitu kan. Pada saat aku diterima, mimpi nggak sih aku bilang gitu. Karena kan aku udah kayak hopeless gitu, Mas. Karena pada saat itu kalau kita atau seorang penyanyi itu disebut seorang penyanyi kalau punya lagu ngetop dinyanyiin di seluruh Nusantara, itu penyanyi. Kalau belum punya album terus nggak meledak, lu bukan penyanyi. Prinsipnya begitu pada saat itu. Terus aku kayaknya enggak deh, aku nggak bakal jadi penyanyi rekaman. Aku begini udah hopeless banget. Enggak, pada saat aku datang gitu dirayu, oke, aku sholat dulu ya. Sholat, gatonya berangkatlah naik taksi gitu. Bener diterima. Ih, mimpi nggak sih, cubit dong, aku bilang. Ya udah beneran tahu, ya udah aku pulang-pulang aku loncat-loncat lah gitu kan di kasur. Ternyata nggak mimpi, aku bilang gitu. Ya udah jadi rekaman, langsung mah cepet prosesnya. Rekaman Desember. Shooting video klip segala macam. Launching tanggal 1 Januari 98. Lagunya apa? Berakhir pula. Kau Lagu yang baru. nyalakan, engkau pula yang padamkan. Kau yang nyalakan, Itu lagu engkau pemadam pula kebakaran yang ya? Itulah, pemadam kebakaran sama PLN. Damkar. Bener. Waktu itu aku juga dibilangnya Bener ya? PLN. Iya, bener dikatanya. Aku Lagu PLN PLN. dong. Kadang-kadang gitu kan. Oke. Jadi itu lagi Krismon loh 98. Iya. Tapi lagu aku di kaset 50.000 keping. Wow.
laku. Zaman hari itu 50 Iya, ribu nggak mikirin kaset kan, Iya, sembako. iya. Jadi aku kampanyenya di setiap radio, kan gencar promonya juga kan. Apa namanya, setiap di radio aku kampanyenya, oke kita lagi memikirkan sembako 9 bahan pokok, tapi yang ke-10-nya kaset Christina ya. Berakhir pula gitu. Ya akhirnya, jadi produser kalau repeat, laporan repeat, alhamdulillah repeat gitu. Dan disitulah nama Christina Udah mulai melambung sudah mulai di dikenal antero dangdut ya. industri musik. Iya, dangdut dan Indonesia. mereka pada bilang, lah ini ada penyanyi dangdut kok beda tampilannya gitu kan. Apa namanya, ya aku nggak tahu ya, itu pendapat mereka, beda sama penyanyi dangdut lainnya gitu maksudnya. Ya itu memang tes aku, tampilan aku seperti itu, tidak yang mungkin terlalu banyak manik-manik, payet-payet gitu kan. Iya. Benar. Zaman dulu kan payet-payet, aduh aku pusing lihatnya juga Sementara kan. Christina punya tampilan yang lebih mungkin dianggap lebih modern, lebih Maybe. ya, lebih bisa diterima gitu. Iya, Kalau beda boleh lah tahu, pokoknya. ketika itu meledak, berapa sih honor pertama kali didapat? Pertama show aku di Bangka Belitung waktu itu ya. Ini setelah rekaman. Setelah rekaman ini apa album. namanya, Berakhir Pula. Ya. Itu berapa ya? Aku Berapa, lupa. yo? Ingat dong. Aku lupa, Mas. Coba ingat dulu. Ingat. Mau call a friend atau 50-50? Jadi aku lupa. Ingat Jadi gak? kalau masih ada almarhumah ibu aku, mungkin ibu aku yang itu deh. Mungkin sekitar 5-10 kali ya. Aku lupa. Juta. Iya. Oke. Jadi soalnya aku inget banget ya, di Bangka itu aku beli empe-empe, salah omongan, salah paham. 10.000 apa gimana ya. Jadi kita akhirnya beli banyak, ternyata duitnya harus keluarin lebih banyak lagi dari yang Salah ucap. salah pesen. salah persepsi. Salah persepsi. Jadi salah paham. Berapa empempenya? 5-10 ribu apa berapa lah gitu. Jadi aneh deh. Nah pada saat itu akhirnya itu pecah telur aku show di Bangka Belitung. Nah terusnya setelah itunya barulah aku keliling gitu ya, ke Surabaya, off air ke Taman Ria Surabaya, terus ke Solo, TRS gitu. Ya, naiknya kereta itu masih santai tuh, kereta kan lama-lama padet, nggak bisa nih naik kereta, harus pesawat karena ngejar waktu. Jadi situ Mas. Kalau dulu pertama kali manggung sebelum rekaman, berapa honor yang pernah didapat Mas? Honor pertama aku 5.000. 5.000 rupiah? 88. Tahun 88? Iya, 5.000. Nyanyi berapa lagu? Bebas. Oh iya? Iya. Itu masih lagu pop waktu itu? Iya, aku nyanyinya lagu pop. Di panggung? Iya, di Taman Ria Monas. Taman Ria Monas, iya. Iya, jadi 5.000, terus 5.000 rupiah. Iya, itu. Sekarang seblak dapat nggak 5.000 ya? Seblak dapat nggak? Enggak ya? Hah? Enggak ya? Enggak. 10.000. Iya, 5.000. Waktu tahun 88. Ya aku masih kecil ya, seneng Iya. aja dikasih duit gitu kan, nyanyi. Terus pas pada saat nggak dibayar, ada yang bayarnya makan siang. Ada yang nggak dibayar kan nungguin, kok aku nggak dibayar ya. Almarhumah ibu aku yang nenangin. Udah nggak apa-apa, udah naik panggung aja udah alhamdulillah, bersyukur kata beliau. Oh iya lama-lama terbiasa tuh. Terus akhirnya sampailah aku sering nyanyi di Ancol, walaupun aku bukan penyanyi Ancol Mas, band aku karena band bagus ya, dipanggil sama pihak Ancol ngisi di kolam renang, Pantai Indah gitu kan. Terusnya keliling tuh Ancol, di Pasar Seni paginya. Kalau malamnya udah nyanyi di Pasar Seni itu keren. Tiba-tiba aku dilirik lah sama maksudnya apa ya, koordinator artis, bapak siapa waktu itu ya, Pak, kalau nggak salah Pak Diding namanya. Nyanyi di malam hari. Iya, nyanyi di sini Pasar Seni gitu kan, aku nyanyi paginya. Christina, nanti malam ada acara nggak? Nyanyi di sini mau nggak? Mau banget aku bilang gitu kan, Kak. Nyanyi sama grup band sama mandiri beda, bayarannya lebih besar di luar. Iya dong. Kalau band kan dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kadang-kadang kita ya apa adanya lah pokoknya gitu kan.
Kalau ini lebih banyak sendiri. kebersamaan. Pas nyanyi sendiri sebagai penyanyi, nyanyi bayarannya gede. Oke. Waktu itu Tapi itu masih jalur pop. pop, Pop, oke. pop. Aku yang bener-bener dangdut itu Setelah setelah lulus rekaman ya? SMA. Oke. Rekaman itu kan lulus SMA kan tahun 94 Iya, ya, iya. Mas. Rekaman 98 ya? 98 rekaman. Itu mulai belajar dangdut, istilahnya kalau show diselipin nyanyi lagu dangdut. Misalkan 5 lagu, satu lagu terakhir dangdut. Lagu dangdutnya juga yang mudah-mudah, yang enggak keriting-keriting Ya, tempoknya. ya. Ya sakit gigi, sepiring berdua, gitu-gitu. Lagunya apa namanya? Legenda banget. Betul, Legenda banget. lagu lama banget ya. Lagu lama banget. Oke, setelah pasca rekaman pertama, kapan Christina bersanding dengan lagu Jatuh Bangun? Setelah jalan, sebenarnya kalau itu lagi, ini lagu Berakhir Pula ini kan lagunya yang sudah dinyanyikan. Ya. Yang sudah dinyanyikan dengan almarhum Meggy Z. Ya. Jalan. Jalan. Nah, di situ ada masalah intern ya, maksudnya antara Ayah Meggy dengan label, ternyata dia bercabang. Label yang satunya marah, nggak boleh meneruskan promonya Ayah Meggy waktu itu. Oke. Akhirnya pihak label aku nurut, Oke. daripada disu kan. Ya. Ya oke, gue yang mundur katanya. Karena Kia tuh milik gue katanya. Gitulah, ada label lagi kan sebutannya Ayah Meggy Kia kan. Kia milik gue, jangan lu terusin gitu. Oke, nggak diterusin. Dia mencari penyanyi wanita, ya biar idenya nih penyanyi wanita untuk nyanyiin lagu ini, ketemulah aku. Aku nyanyi lagu Berakhir Pula ini, ternyata jalan juga sampai 50.000 keping kan kaset. Ya. Terus dia itu lagi nih produser aku berpikir lagi lagu apa lagi nih, lagunya Kia gitu kan, lagunya Ayah Meggy. Hunting di klub-klub, ternyata lagi rame lah Takut Sengsara. Takut Sengsara, aku lagi rekaman lagu baru Sang Pujangga. Sang Pujangga. Itu aku lagu baru, lagu Grace baru, bukan recycle. Tiba-tiba produser aku ngomong, Chris, nanti kamu rekaman lagunya Kia ya, Ayah Meggy gitu. Lagu apa? Itu Takut Sengsara. Nggak mau aku bilang gitu. Aku Nolak dulu. Nggak mau masa lagu itu lagi, aku bilang gitu, lagu bekas lagi. Nggak apa-apa, ini bagus katanya. Saya maunya kamu. Sebenarnya ada kandidat penyanyi lain, tapi produser condongnya ke aku. Ke gitu. Christina. Oh ya, lagu bekas lagi kan aku lagi rekamannya. Udah ini dulu, nanti lagu baru di tahun berikutnya. Oh gitu, yaudah aku nurut. Digantilah Takut Sengsara menjadi Jatuh Bangun. Oh, jadi judulnya awalnya Takut Sengsara. Takut Sengsara. Terus karena dibawakan lagi oleh Christina, judulnya Jatuh Bangun. Dengan lirik yang sama? Sama liriknya, musiknya beda. Musiknya beda? Musiknya dikerenin lagi sama Mas Hendro Saki. Oke. Keren banget musiknya, langsung booming. Jadi lagu Jatuh Bangun itu sebenarnya judulnya Takut Sengsara. Ciptaan almarhum Meggy Z. Enggak. Bukan? Ciptaannya Eko Saki sama Mas Udi S. Oke. Jadi memang yang menyanyikan itu Ayah Meggy. Penyanyinya almarhum Meggy Z. Penciptanya Udi S sama Eko Saki. Kenapa dirubah judulnya waktu itu? Lebih komersil. Menurut pencipta lagunya ini kayaknya lebih komersil. Lebih komersil menurut produser. Menurut produser, oke. Kalau Bukan pencipta mah ikut lagu. aja apa kata produser. Jadi produser bilang ganti aja gitu. Gitu. Terus sejarahnya gitu. Iya, jadi orang pop aja yang nggak tahu itu lagu Takut Sengsara, taunya Christina Jatuh Bangun. Jadi mereka, oh itu ternyata lagu Takut Sengsara ya, pas aku ceritain mereka. Kalau anak-anak dangdut, pencinta dangdut udah ngerti. Yang apalagi ngelotok penggemarnya Ayah Meggy segala macam kan. Dan setelah aku nyanyikan Jatuh Bangun, Ayah Meggy pun mengeluarkan lagi repack lagi Jatuh Bangun, Takut Sengsara, namanya tetap Jatuh Bangun. Jadi awalnya almarhum Meggy Z nyanyiin lagu dengan judul Takut Sengsara. Oke, terus dinyanyikan sama Christina, di recycle, ganti judul. Kemudian dinyanyikan kembali oleh Meggy Z almarhum dengan judul yang Jatuh Bangun. Wow, keren. Gitu. Itu lagu sejuta umat tuh. Bukan lagi. Aku tuh nggak tahu loh Mas, itu meledak. Jadi produser pinter. Biasanya kan kalau repeat
laporan. Kok nggak laporan ya sama aku gitu. Waktu itu aku jadi bintang tamu di TVRI, acara Oke. musik album minggu apa ya aku Album nggak minggu salah. ini. Terus oh iya Christina biasa kan Heeh. hostnya. Kalau mau surat menyurat gimana? Dulu kan zamannya Iya. surat menyurat. Akhirnya aku kasih alamat rumah. Ya Allah tiap hari sekarung-sekarung itu surat ke rumah. Waduh. Sekarung. Ini apaan ya? Pos, Pak Pos. Oh, ya, wow, surat dari penggemar. Semua ngirim surat. Jadi zaman dulu itu ya teman-teman nih untuk anak Gen Z nih nggak ada. Iya betul. Jadi dulu tuh kita kalau ada apa kayak antar bintang dengan fans gitu ya, itu kan belum ada sosial media ya, Betul. itu pakai surat ya, Betul. dan datangnya bisa berkarung-karung. Dan seorang Kristen pasti jawabinnya capek ya, nulis surat lagi Ya, akhirnya aku cetak. dicetak pakai postcard ya misalnya gitu. Dicetak pakai selembaran kertas, gambarnya Christina, terus aku jawab tulisannya sama semua, Iya. terus aku tinggal tanda tangan, Iya. tanda tangannya asli, Ya. tanda tangan Terus asli. kirim balik lagi. Terus kadang-kadang ada yang minta biaya sekolah, sepatu, minta beli buku, aku selipin duit. Masya Allah. Ya Allah walam sampai syukur nggak juga nggak apa-apa pasti insya Allah tapi sampai ya aku seneng aja Iya, aku iya. sedih Iya, iya. denger ceritanya mau beli buku gitu kan nggak bisa aku selipin kasih aja gitu kan. Tapi kan Tapi surat saya nggak dibalas waktu itu, nggak ada duitnya. Oh keren. mungkin kan kalau dia udah ada gambar Christina dibalas aja udah seneng ya Mas. Iya. Apalagi pas dibuka ada duitnya Ada selipan ya. tambah happy. Aku gini Bismillah sampai gitu kan itu pasti kan Pak Pos juga nggak ngerti dalamnya duit. Iya. Kan pasti istilahnya itu surat balasan aja kan. Iya. Amplopnya aku cetak gambar aku gitu. Wah. Jatuh bangun lagu Sejuta Umat. Nah sekarang Christina sudah mulai muncul lagi dengan kemarin saya dikirimin satu lagunya enak banget. Masya Judulnya Kau. ya. Dengerin deh di YouTube channelnya Ya, terbaru. Christina. Masih Lagu fresh. barunya masih fresh. Ya. Modelnya ganteng lagi ya. Anak KDI ternyata. Anak KDI. Dan pernah duet sama aku ternyata. Masya Oke, Allah. Aku nggak oke. tahu. Sepengalaman dan sepanjang karir Christina, kalau aku tanya, siapa sih penyanyi yang menjadi role model Christina dalam berkarir dangdut? Yang ini gue banget nih, gue pengen kayak dia nih gitu. Sepanjang kan penyanyi banyak nih gitu. Iya. Pasti juga sebagai sesama penyanyi saling mengidolakan pastinya. Iya. Gitu. Tapi yang menjadi role model panutannya seorang Kristen itu siapa? Kalau aku dari awal muncul, maksudnya dari awal kenal bernyanyi, karena waktu itu datangnya dari pop, aku semua lagu aku pelajari. Oke. Makanya kan mungkin anak kecil tapi nyanyinya dewasa gitu Oke. kan. Lagunya Dian Piscesa, lagu Iis Sugianto, bla bla semualah senior-senior pop ya. Sampailah pada saat kakak aku beli lagu kaset The Best-nya Teknik Asria. Oh. Iya waktu itu. Ya nggak tahu ya. Dari situ aku kan orangnya suka ngulik ya Mas. Dulu Pak D aku tuh sering banget kalau gajian kan PNS Pak D aku ya. Kalau gajian beli kaset seluruh artis yang lagi hits pada bulan itu. Dibeli semua tuh? Dibeli semua. Akhir aku yang ngulik lagu ini. Oke. Sampai aku dengerin, aku hafalin. Nggak ada yang nyuruh. Aku suruh nyanyi lagu ini, hafalin lagu ini. Enggak. Ini tergerak aja apa namanya untuk belajar sendiri. Nyanyiin lagu ini. Nah, terus akhirnya aku tahu beberapa lagu sampai aku mengulik lah lagu The Best-nya Tekniki. Kok aku suka ya, aku bilang gitu. Oke. Aku suka, aku nyanyiin semua, aku hafalin, sampai berjumpalah sama band Anak Adam ini. Anak kecil semua, memang ternyata dia mainin lagu Rolling Stone, Metallica, The Purple gitu. Jadi nyambung nih sama aku. Terus aku nyanyinya dia God Bless juga gitu kan. Iya. Iya. Terus aku nyanyinya bagian cewek-ceweknya ya aku Nike Astria, Mel Sandi, Anggun C. Sasmi, Nike Ardila gitu-gitu setiap ada lagu. Jadi nyambung. Oke. Ya disitulah akhirnya aku suka sama lagu rock
gitu kan, slow rock. Dan aku bercita-cita aku mau jadi penyanyi rock, penyanyi Ternyata slow rock, ternyata dangdut. Tuhan mentakdirkan Tuhan, seorang Christina jadi penyanyi betul, dangdut. kadarullah, Allah memberikan rezekinya aku Jadi lewat salah satu ini. penyanyi yang menjadi role model Christina adalah Nicky Niki Astria. Astria. Wah, kesenangan nih kalau dia nonton. Iya, dan sampai teteh juga nggak percaya. Oh iya. Ada ceritanya itu. Oh iya. Dia ternyata nggak percaya aku mengidolakan dia. Ah. Aku belajar nyanyi sama dia gitu dari kasetnya Oke. Teh Niki gitu kan. Aku belajar vibra dari Teh Niki. Oh. Nggak ada yang ngajarin. Guru Justru vokal dengerin gitu. dengerin. Terus dipraktekin Iya. gitu. Wow. Nggak ada yang ngajarin ini loh vibra tuh begini. Oh ternyata itu namanya vibra. Aku ngelihat kadang-kadang orang komen gitu kan, apa namanya, dalam hal musik, Oke. olah vokal. Oke. Tapi aku udah duluan menyanyikan, melakukan itu gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Gitu. Kalau penyanyi dangdut siapa yang menjadi Kalau role model penyanyi Christina? dangdut ya, penyanyi dangdut tuh banyak banget ya, yang bagus-bagus. Ya, sebutin Jadi lah. kalau misalkan itu aku condong Umi Elpi, Mbak Mia, Camelia Malik itu juga lagu-lagunya kadang kalau lagi hits aku nyanyikan itu pas banget sama aku. Terus TV kadang-kadang suka mintanya aku nyanyikan lagu Ibu Camelia Malik. Sering banget Rekayasa Cinta. TV sering banget. Rekayasa Cinta. Sering banget Rekayasa Cinta tuh. Itu lagunya kepolisian. Iya, sekarang Rekayasa Jalan. Oh gitu, baru tahu aku. Iya. Jadi gitu. Oh, Umi Elvi juga Wakuncar aku. ya? Iya, Wakuncar. Umi Elvi juga aku suka. Oh iya. Vokalnya ya aku bisa lah. Aku bisa, maksudnya istilahnya bisa ke sana. Kalau Mbak Rita juga bagus. Karakternya kuat, cengkoknya luar biasa. Dan punya karakter suara yang khas ya kalau Iya, Rita betul. Sugiarto ya. Betul. Jadi kalau dia nyanyi itu dia dengarnya nyanyi Rita Sugiarto. Iya, Rita Sugiarto. Itu Oke. penting banget buat Iya, seorang iya, penyanyi harus punya karakter. Iya, iya. Kalau tidak punya karakter, dia tidak akan dikenal sama Oke. pencinta musik. Ya. Seandainya ditakdirkan ada sebuah event, entah itu konser tunggal, entah itu panggung besar. Kalau aku nanya, Christina pengen duet dengan siapa? Seandainya nih kita bikin, Christina akan bikin konser tunggal atau panggung besar gitu. Siapa yang dinanti-nanti seorang Christina? Aduh, aku pengen duet sama beliau nih, sama dia. Nicky Astria lah. Nicky Astria lagi. Aduh, ini orang kesenangan benar ya namanya disebut-sebut terus ya. Nicky Astria, Oh, Teteh, ya? iya aku pingin banget. Kalau misalkan aku punya, insya Allah punya hajat konser tunggal, maunya duet sama Teh Niki. Ini nggak dirancang loh, ini langsung Christina yang jawab loh, beneran sama. Iya, Oke. iya. Jadi ada satu segmen nanti di mana seorang Christina akan nyanyi lagu rock, dibuktiin gitu ya? Atau Iya bisa, gitu kira-kira ya? bisa. Nicky Astria. Bisa. Oke. Bisa. Alhamdulillah kalau aku sama Pak Haji Roma sering banget ya. Sering. Sering banget Pak Haji duet sama aku gitu kan. Sama Umi udah, sama Mbak Mia belum kayaknya, Mbak Mia. Nggak pernah sekali ya, 1 kali 2 kali, tapi lebih seringnya sama Umi sama Pak Haji. Oke. Lagu apa yang menurut Christina yang selama karirnya dinyanyi ini lagu yang paling sulit dibawain? Satu lagu. Sulit? Lagu dangdut apa pop nih? Apa aja? Oke, dangdut lah. Yang sulit dibawain? Apa ya? Kalau misalnya sulit dibawain, aku nggak ngebawain, Mas. Maksudnya gimana ya? Jadi gini, ada beberapa lagu nih, Christina harus mungkin belajar berkali-kali, saking lagu ini tuh punya tantangan sendiri. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Atau nggak pernah? Semua lagu dilahap aja? Alhamdulillah, kalau ada yang sulit, memang harus belajarin terus. Oke. Ya, lagunya belajarin terus. Oh iya, pernah. Pak Haji Roma. Lagu apa? Lagunya Pak Haji Roma. Dan kebetulan memang last minute belajarnya. Oke, lagu apa?
dang ding dang 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 dang, suara gendang bertalu-talu, nat nat na 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 na, gitu. Oke. Nah, itu aku duet terakhir sama Pak Haji Roma. Itu lagu itu. Karena Pak Haji Roma ngasihnya last minute, aku tidak ada waktu untuk belajar yang terus menerus. Akhirnya sampai Pak Haji Roma Irama tuh datang ke tenda aku. Oh iya. Ayo Kristina belajar. Pak Haji maaf. Itu Masya baru Allah. mau manggung tuh ya? Mau manggung. Oh. Sampai segitunya Pak Haji. Ngerti aku, ini anak kok gak bisa-bisa Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi Pak Haji sendiri ngemong, ngajarin Iya, gitu ya? baru itu loh Pak Haji gak pernah. Oke. Karena aku biasa duet aja. Iya, iya, Duet iya. dikasih lagu ini nih aku pelajarin. Mungkin karena waktu aku sangat sedikit kali ya untuk belajar lagu itu. Iya, iya. Jadi akhirnya seperti itu. Oke, oke, Itu oke. lagunya Gila. Pak Haji itu kan kalau didengar kayaknya enaknya Gampang gitu ya. Begitu nggak tahu dia nyanyiinnya. kalau nyanyi langsung belajarin, harus berlatih terus Oke. gitu. Apa kita hadirin Pak Haji di eventnya nanti? Wow, wah Pak Haji udah lama banget aku nggak duet sama Pak Haji ya. Oke. Dulu sering banget gitu kan sama Pak Haji berapa kali. Sampai mungkin satu-satunya penyanyi dangdut yang lagunya diiringin soneta Jatuh Bangun itu Kristina. Wush. Cuman Kristina yang pernah Ya diiringi. kita kan biasa ya Mas. Iya, iya, Kalau semua penyanyi diiringin Pak Haji itu nyanyinya lagu Pak Haji Roma Irama. Oke. Ya kan? Ini diiringin sama Pak Ini Haji. nyanyi Kristina. Tapi lagunya bukan Jatuh lagu Bangun. beliau ya, lagu Iya, Jatuh Bangun. lagu Jatuh Bangun. Walaupun memang aku juga nyanyi lagu beliau Iya, ya. iya, iya, Tapi iya. kan ini satu kehormatan Iya, loh. iya, iya, Biasanya iya. aku nyanyi Jatuh Bangun mungkin ada Pak Haji Roma Irama, ada soneta, ya pengiring lain aja ya ngiringin Kristina. Enggak, ini Pak Haji soneta yang Luar ini. biasa. Di Surabaya aku ingat banget itu. Kata, ih, gokil keren banget nih. Jatuh Bangun sampai yang ngiringin soneta. Beliau langsung. Luar biasa. Maka biasanya kan aku nggak pernah lihat sih penyanyi, maksudnya aku belum tahu ya, aku nggak tahu juga ya penyanyi A kan punya hits juga gitu kan duet sama Pak Haji, tapi tetap nyanyi lagu Pak Iya, Haji iya, iya, kan. iya, iya. Pak Haji tuh nggak gampang untuk ngiringin lagu. Orang. Kalau mau ya nyanyiin lagu gue gitu. Keren. Tapi gitulah. Keren. Yang saya dengar dalam perjalanan karir bernyanyinya Kristina itu ada sosok yang punya peran luar biasa, yaitu ibu. Iya betul. Ya. Sekarang ibu sudah ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Kristina rasakan dengan tanpa ibu hari ini dan ke depan? Awalnya ya aku kayak nggak punya pegangan sih Mas. Jadi pada saat sebelum ibu meninggal gitu kan, tahun 2002 aku konser tunggal di Hatro Cafe. Ibu ngikutin aku dari tahun 88. Apa-apa? Udah naik turun pesawat, jalan sana naik turun tangga segala macam, kan udah capek ya. Akhirnya pas selesai aku konser tunggal di Hatro Cafe Sarina tahun 2002, ibu serah terima jabatan sama keluarga, sama kakak-kakak, siapa yang mau ngurus Kristina. Aku juga udah kasihan sebenarnya, karena kan kecapean, terus kakinya kadang bengkak gitu. Kalau kita muda mah, orang muda kan enak-enak aja ya, naik chopper segala macam, landing di ketinggian gitu. Sampai teriak-teriak, saya mau mati nih, mau mati, karena udah capek, kasihan ya. Aduh, ibu aku kasihan banget nih, udah capek banget ya. Itulah puncaknya adalah di tahun 2002 aku dilepas, ibu sudah tidak ngurus aku lagi, sudah tidak ngikutin aku nyanyi. Situ aku berasa lepas pegangan dan aku harus mandiri. Ibu masih ada, tapi aku ngerasa selama ini adalah ibu aku yang selalu monitor aku nyanyi. Tampil aku baik atau tidak, ibu aku yang mengkritik aku nomor satu. Untuk tampil bahwa lagu yang akan dibawakan harus ini loh Kris. Ibu aku udah lihat audiensnya. Kamu harus bawain lagu ini, pasti rame. Jadi aku sangat bergantung sama beliau waktu itu ya. Setelah beliau sudah tidak nganterin aku lagi, aku
harus mandiri. Itulah yang membuat aku akhirnya belajar dan belajar sendiri, dan oh iya, kehilangan secara tidak langsung ya, aku kehilangan pegangan karena yang jadi bank lagu adalah ibu aku. Ibu aku yang udah nih lagunya ini. Iya. Aku nyanyi udah spontanitas saja, yang di luar Susunan susunan lagu. ibu aku nggak tahu, tiba-tiba turun dari panggung, Bu tadi aku nyanyi berapa lagu, ibu aku yang ngitungin. Oh. 10 lagu, 12 lagu, ibu aku yang tahu semua. Karena ibu aku pada saat aku tampil, ibu aku tuh ngitung 1, 2, anak ini udah nyanyi berapa lagu gitu. Jadi peran ibu saat itu tidak hanya sekedar ibu seorang Christina sebagai anak, tapi benar-benar murni, kalau saya lihat dan saya dengar sih, murni memanage bener ya. Iya. Jadi bukan mengassist atau membantu, jadi benar-benar kreatif lagunya, Iya. mungkin milih Tampilan aku, bajunya, iya. dealing harganya, semua ibu. diurus. Wow. Sampai aku tampilan nggak pakai anting aja. Iya, iya. Itu ibu. Oh. Ibu tuh, kamu antingnya mana? Oh. Kan aku kan berat ibu, Iya, aku bilang iya. gitu, pakai. Setelah nyanyi dilepas nggak apa-apa. Kan Oke. aku kan alergi ya. Iya. Oh, gatel, Iya, aku bilang iya. gitu kan. Ya ntar di itu dilepas kalau udah nggak nyanyi. Itu jadi ngelihat tampilan anaknya nyanyi, kalau ada yang kurang aja, kamu kok nggak pakai anting, biar kelihatan penyanyinya dong, biar cakep gitu. Terus bajunya juga, terus kalau aku tampil jelek nggak baik, itu di rumah dievaluasi sama ibu. Keren. Sekarang Christina sendiri. Iya, semua sendiri. Jadi tahu diri. Dan paling-paling ya sekarang kan ada tim aku. Iya. Aku juga kadang-kadang tolong dong kasih masukan buat aku. Jadi jangan bilang bagus-bagus melulu. Jadi aku mau jujur. Iya, Tapi mereka ya alhamdulillah kasih masukan. Apalagi ada kakak aku dulu kan, Mas Agusta juga pegang aku, juga kasih masukan. Kadang-kadang ini acaranya ini loh Chris, gini gitu. Makanya aku mau begitu tim aku yang sekarang. Oke. Ya seperti yang karena kan secara tidak langsung aku juga waktu sama ibu aku yang ngurus juga Mas. Ya, Berdua lah. Berdua. Sama ibu aku. Oke. Jadi pada saat ada tim yang nggak kerja baik ya harusnya gini dong gitu. Oke. Aku kasih tahu gitu. Oke. Gitu. Luar biasa peran ibu ya. Iya. Mudah-mudahan ibu bahagia dengar Christina sekarang masih Amin. terus berkarya, masih terus keluarin lagu-lagu gitu. Iya. Dan mudah-mudahan bisa mendorong semangat Christina bisa melahirkan karya yang jauh lebih besar lagi. Amin. Apalagi katanya mau konser. Iya, insya Allah. Luar biasa. Semoga dimudahkan, dilancarkan dan disukseskan sampai hari H. Amin. Karena ini banyak cita-cita sih yang aku alhamdulillah ini salah satunya ingin punya studio rekaman, Iya. studio buat latihan. Akhirnya tercapai juga dari tahun 2002 lah ya, mungkin setelah konser Hard Rock tuh aku pingin banget kan Punya studio, punya recording gitu ya. Sekarang Allah memberikannya nempel sama rumah aku. iya. Aku tadinya mau di rumah sana Mas, akan ada aku di sana ya. Sempat mau aku bangun nggak jadi. Sampai duitnya dibuat bikin kafe, warung lah. Akhirnya nggak sukses juga warungnya. Jadinya di sini. Di Qadarullah. Lebih Allah enak memberikan ya? lebih enak kan. Iya. Buka pintu kamar langsung rekaman. langsung nyanyi. Jadi Luar gitu loh, biasa. kadang-kadang di luar dugaan banget. Cuma tetap doa nggak berhenti itu aja. Iya. Itu aja. Oke. Pertanyaan terakhir. Kalau aku tanya, Christina tahu nggak apa yang tidak diketahui orang banyak di luar sana, yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia tentang Christina, apa sih? Apa ya? Nggak tahu ya, nanya lagi. Apa ya Mas? Apa? Yang orang lain belum tahu. Belum banyak tahu tentang Christina. seorang Christina. Sebenarnya aku pemalu Oke. gitu.
Pemalu ngomongnya banyak banget ya. Itu dia. Itu dia. Jadi ternyata Jadi kalau basicnya Christina tuh pemalu. basicnya aku nggak mau ketemu orang. Oke. Nah, dulu ya. Iya, iya. Kalau aku bukan jadi seorang penyanyi, aku nggak mau tuh ketemu orang, Mas. Ini rencana Tuhan, rencana Allah luar biasa. Jadi memberikan aku orang tua yang luar biasa juga, seorang ibu Daria, membentuk seorang Christina yang keras kepala, pemalu. Nah, keras kepalanya apa? Nggak mau dikasih tahu. Iya, iya, iya. Terus pemalunya nggak mau tampil. Ada keluarga aja datang deh, saudara, Ke aku rumah? di kamar aja. Oke. Itu nggak bagus kan, Iya, kalau kayak iya, gitu. iya. Nah, pada saat aku terjun di dunia entertain, dunia musik, nyanyi, berubah semua dengan gemblengan ibu aku. Iya, iya. Ibu aku itu, Mas, aku masih kecil, dinasehatin tutup kuping. Dinasehatin, kamu nyanyi nggak bagus gitu kan, kamu nggak boleh begitu gitu. Aku begini, waktu itu masih kecil ya, SMP lah ya mungkin, sampai nungging gitu di bangku begini, mau dengerin nggak gitu. Sampai aku inget banget tuh lagi dinasehatin, kalau kamu mau jadi penyanyi, apalagi kamu rekaman lagunya dinyanyiin semua orang meledak, dengerin saya, kecuali kamu nggak mau. Oke. Nah itu aku bertentangan Pesan ibu ya? sebenarnya, iya bertentangan banget sama batin aku. Aku bukan begini nih, akhirnya mungkin ya kalau batu aja keras bisa pecah dengan titikan air tes gitu. Itu mungkin aku juga seperti itu. Akhirnya iya mau. Dikritik apapun aku mau. Jadi sebelum orang lain mengkritik kamu, kalau sekarang tuh menghujat ya netizen segala macam, saya dulu harus menghujat kamu. Ibu Kamu tuh ngomong jelek, gitu ya? iya ibu gitu. Kamu nggak bagus performnya tadi gini gitu. Aku iya. Besok harus, tapi ibu begitu. Pada saat aku tampil bagus, ibu pun bilang bagus. Memberikan reward apresiasi. ya? Oke. Jadi bukan saat jelek aja. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Jadi akhirnya dari situ, Mas, aku akhirnya ya mau dinasehatin, Oke. dikritik. Kan orang kalau keras kepala, nggak usah keras kepala sih. Banyak orang dikritik kan nggak mau ya. Tapi kalau kritik membangun, bagus untuk maju, kenapa enggak gitu. Iya, iya, iya. Itu. Disitulah aku mulai bangkit. Dan menghilangkan rasa malu. Iya, jadi ketemu orang banyak, Udah mulai ngobrol santai. segala macam, itu membangkitkan kepercayaan diri, terus tampil yang tadinya didorong-dorong sama ibu aku, sekarang udah enggak. Yang tadinya kalau tampil ada di ada pertunjukan lah ya, ibu aku tuh nomor 1 nyamperin MC-nya. Anak saya mau nyumbang nyanyi. Kasih rokok sebungkus. Namanya ini. Aku nggak tahu tuh. Awal-awal belum tahu. Sering begitu. Terus kita tampilkan Christina. Dulu Christine gitu. Nggak, panggilannya nggak Christina kan. Padahal Christina namanya. Lebih gampang Christine. Nyanyi. Terpaksa. Jadi dulu tuh terpaksa. Tapi lama-lama kelamaan itu ternyata melatih mental. Lama-kelamaan ada band, nggak usah disuruh, nyanyi dong nyumbang gitu. Nah, udah itu, berani ya? Iya. Karena itu, berkat didikan ibu. Nah itu yang aku mau terapkan ke ponakan-ponakan aku. Soalnya pada bagus-bagus, Mas. Pada malu-malu semuanya. Akhirnya aku bilang nggak boleh gitu. Kamu suka lihat Mama Is nyanyi kan? Ayo ikut Mama Is nyanyi. Perform Mama Is bagaimana, entertain Mama Is gimana? Nggak usah malu. Ya. Jadi memang nih anak harus diajak show terus nih. Paling tidak kan sekarang aku udah punya band, udah punya home band. Udah deh mereka show, ikut show. Kayak gitu. Keren. Melatih mental. Jadi Christina sendiri menurunkan talenta itu ke ponakan-ponakan. Iya. Nama Christina itu nama asli? Nama asli. Jarang tadinya loh awalnya dangdut. Mungkin palsu kata orang ya. Tapi kan di KTP, di paspor sama. Dulu itu yang namain temennya bapak. Jadi waktu itu aku ya ceritanya sih katanya ya bapak ini sahabatnya bapak. Jadi biasalah zaman dulu namanya orang rumah tangga, mungkin kan ada perselisihan. Ibu aku lagi ngandung Christina gitu kan. Sempat anak ini mau ya pokoknya aku tuh dibilang anak ribut, Mas.
Anak ribut Iya. karena Karena ibu bapak aku lagi ribut lagi waktu itu. lagi hamil. Oh iya. Sampai aku dilahirkan pun Lagi katanya aku ribut? ditarik-tarik gitu kan, ditarik-tarik maksudnya itu perebutan, Wow. perebutan mau udah aku yang ngasuh, aku yang ngasuh gitu loh. Waktu itu aku diceritain sama ibu aku, nggak tahu bener-bener anaknya dibikin ribut juga, aku bikin ribut orang, ya kan, Christina akhirnya alhamdulillah Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi aku anak ribut ya, jadi gitu Mas, jadi akhirnya dinamain lah Kristu, katanya suci. Kristus suci. Suci, terus juga kebetulan aku dari ibu bapak Jawa Tengah, Ya. jadi diambil dari pusaka Oh, Kris. Kris. Cuma kan keris kalau pusaka kan, kami Kris, Ah. Kristina. Oke. Gitu. Is itu kan Iswan dari ibu aku Daryah. Ah. Ya dari. Oh. Bapak aku Bowo Sukis Isnya, Isnya. Iswan Oh. dari. Makanya nama kecil aku Iis. Iis. Teman-teman kecil aku manggil aku Iis. Nah, ini teman kecil nih. Makanya sekarang aku panggilnya Mama Is. Mama Is. Sama ponakan-ponakan. Jadi Christina adalah nama asli, bukan nama seperti beberapa penyanyi dangdut yang Ganti merubah nama. namanya Iya. ya. Anyway ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa ya juga kan? kan sempat juga mau diganti sama produser namanya Christina apa ya, udah muter-muter pusing produser aku, udahlah Christina aja katanya gitu kan. Keren. Teman-teman, jadi Christina mudah-mudahan akan bikin konser. Jadi tulis di komen kalau mau request lagu apa, nanti Christina lihat mau lagu apa, mau duet dengan siapa, kemudian mau berapa lagu, tulis di komen. Dan mudah-mudahan cerita Christina ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Bahwa kalau saya simpulkan nggak ada kata nggak bisa, gitu. Jangan pernah menyerah. Iya. Karena Tuhan sudah menuliskan apa yang menjadi bagian dari kita sebagai hambanya Tuhan ya Christina. Iya betul. Terima kasih, mudah-mudahan terus berkarya buat industri musik dangdut Indonesia. Amin. Dan bisa memberikan inspirasi buat penyanyi-penyanyi dangdut yang lain. Amin. Terima kasih juga loh. Nah, aku sama-sama. hadir di sini. Aduh, suatu kebanggaan. Makasih. Terima kasih banyak. Sukses Sama-sama. selalu buat Amin. Mas Iwan and Crew. Sama-sama. Oke, saya pamit. Salam.